sekitar tahun 80-an, Nugroho Susanto kemudian menciptakan manuskrip untuk sebuah film yang kemudian diberi judul Pengkhianatan G30 SPKI itu. Kemudian di-endorse oleh Soeharto secara penuh, dan di tahun 84 kemudian film itu rilis, disebarkan di seluruh Indonesia selama bertahun-tahun kemudian. Jadi setiap tahun, sejak tahun 84 itu, tiap anak sekolah harus datang ke bioskop atau menonton di rumah melalui televisi untuk menonton film itu. Nah, tidak itu saja, versi yang ditulis oleh Nugroho Susanto itu kemudian juga dielaborasi lagi melalui berbagai instrumen yang lain, seperti misalnya buku-buku sekolah, ya, itu dimulai sejak SD sampai ke tingkat universitas, juga dalam rangka untuk melakukan penataran terhadap para calon pegawai negeri biasanya, juga militer. Juga penciptaan commemoration days, itu hari-hari peringatan, itu juga disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September itu. Nah, makanya setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila atau Sacred Pancasila Day. So, itu menjadi sebuah ritual, ya, bagi bangsa Indonesia untuk mengingat peristiwa itu sebagai hasil dari kekejaman PKI. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah juga mensponsori terbitnya sebuah novel yang diadaptasi dari film Pengkhianatan G30S melalui tangan sastrawan terkenal Arswendo Atmowiloto, di mana saya juga sudah menganalisisnya di dalam buku saya yang ini. Akibat dari produksi kebudayaan semacam ini yang disebarluaskan di seluruh Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil sampai orang tua, kita hanya memiliki satu sumber saja tentang apa yang terjadi pada tanggal 30 September itu, di mana di dalamnya jelas diceritakan bahwa PKI adalah pengkhianat terhadap bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian harus dibasmi dari bumi Indonesia sampai ke akar-akarnya. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang nanti terdapat di dalam adegan atau scene di dalam film atau di dalam paragraf-paragraf di dalam novel atau cerita-cerita pendek yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan tertentu, itu yang menjelek-jelekan komunisme, menjelek-jelekan PKI, dan memotretnya sebagai sebuah entitas setan. Itulah yang banyak sekali ditulis oleh para seniman dan juga para pembuat film waktu itu. Kalau kita bicara tentang diskriminasi, kita bicara tentang marginalisasi, atau kita bicara tentang intimidasi, itu masih bisa kita lihat korelasinya gitu loh. Ada banyak sekali ekspresi estetik, ya, yang saya sebut ekspresi estetik itu di dalam baik film ataupun karya-karya sastra dan bentuk seni yang lain, yang membuat kita merasa membenci komunisme, dan itu akan menimbulkan dampak kebencian di tengah-tengah masyarakat terhadap anggota PKI yang sudah di stigma sebagai simpatisan atau anggota PKI yang masih tersisa gitu. Baik, terima kasih.